Padahal kemarin-kemarin yang berjanji mau surprise, nah itu kan harusnya kan Kabid Humas gitu ya. Itu nggak ada tadi, gesturnya juga tadi itu nunduk gitu, kemudian tidak padahal kan mestinya kalau itu keluar, dengan gagah, "Mmm mmm mmm." Wah gitu loh. Jadi kan menjawab itu. Masa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan sambil lalu dan terlihat tidak tegas. Kapan berkas itu saudara kirim ke kejaksaan? Tanggal berapa? Coba dibuka. Coba dibuka. Saya yakin mereka tidak berani buka. Karena disitulah akan menjadi titik krusial bagi kita untuk menyerang mereka. Kelihatannya tidak ada lagi celah untuk memenuhinya. Karena masalah pokoknya itu tidak bisa terselesaikan, yaitu soal ijazah asli dan palsunya. Jadi kalau misalnya sudah ceto welo-welo palsunya, maka penunjang lain tuh nggak penting jadinya. Untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Dirreskrimum, ya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Imanuddin, ya, dan itu terkait katanya berkasnya sudah lengkap setelah back and forth bolak-balik dengan Kejaksaan Tinggi DKI dan katanya sudah siap untuk P21 dan kemudian juga akan ada tahap pelimpahan tahap kedua berkas dan para tersangka. Tetapi ada beberapa catatan yang akan disampaikan oleh Mas Roy dan juga Abdul Ghafur Sangaji bahwa salah satunya adalah press conference tersebut tidak dimaksudkan untuk itu, hanya di ujung menjawab pertanyaan dan kemudian kita sendiri juga tidak melihat P21 itu dengan administrasi seperti apa. Karena itu kita perlu menanggapi ini, jangan sampai kemudian seolah-olah ini betul-betul sudah P21. Tetapi kalaupun P21 tentu Mas Roy juga akan mengatakan hal-hal yang barangkali perlu diketahui sobat semuanya. Nah untuk itu pertama-tama saya berikan kesempatan kepada Mas Roy Suryo untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Imanuddin, Komisaris Besar. Silakan Mas Roy. Ya. Terima kasih Mas Refli dan juga Mas Abdul Ghafur Sangaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya yang juga sedang menyaksikan live di channel-channel berikut ini ya, ada Roy Suryo Official, ada Refli Harun, ada AGS, dan kemudian ada Langkah Update, dan juga beberapa yang lain, dan mungkin juga nanti akan di-quote oleh beberapa TV, karena ini adalah live press conference pertama kami ya menanggapi acara siang hari tadi. Saya masih mengatakan itu acara siang hari tadi gitu. Karena begini sebenarnya, saya tahu siang tadi itu ada sebuah press conference atas beberapa kasus yang sedang terjadi dan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah kasus penganiayaan, kemudian ada pra-peradilan, kasus lain, dan itu terangkan lengkap dengan barang-barang bukti yang ada di depan ketika itu press conference. Dan kemudian secara normatif ya, itu kita dengar penjelasannya. Dan ketika sesi tanya jawab, nah ini yang paling penting. Baru di ketika sesi tanya jawab, jadi di ujungnya itu ketika inti press conference itu disampaikan, tidak ada statement baik dari Pak Dirreskrim ya Pak Kombes Imanuddin maupun dari Kadip Humas ya dari Polda Metro yaitu Budi ya itu yang menyampaikan soal P21 untuk kasus ijazah atau pencemaran nama baik yang melibatkan saya. Jadi tidak ada di core, ibaratnya kalau itu sebuah naskah intinya tidak ada, baru kemudian ketika ada sesi tanya jawab, dan itu yang bertanya kebetulan adalah seorang wartawan infotainment, saya kenal betul suaranya ya, yang kemudian dia bertanya,
Dan itu salah satu dari beberapa pertanyaan yang ada. Nah, baru itu dijawab. Dan coba kalimatnya teman-teman semua, kita dengerin, saya akan ulangi kalimatnya, ya. Kalimatnya adalah tidak spesifik dan tidak ada di situ yang menyatakan itu P21 kalimatnya. Kalimatnya begini, bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Ya, kalimatnya. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kalimat ini tidak saya tambahin, tidak saya kurangi. Bahkan kalimat ini sudah saya cross check dengan pemberitaan dari media-media mainstream, ya, termasuk Kompas, iNews dan lain sebagainya yang menuliskannya pada pemberitaannya. Kalimatnya persis seperti ini. Tidak ada satupun diksi yang mengatakan P21, nggak ada. Ya, apakah ini yang disebut surprise gitu ya? Jadi nggak ada P21-nya kata-katanya. Nah, itu kita perlu bertanya Mas Refli dan juga Mas AGS ya. Karena menurut saya harus diterangkan meskipun beberapa pendapat teman-teman juga ada yang mengatakan ya itu P21 Mas gitu. Tapi menurut saya yang sependek pengetahuan saya, orang yang tidak belajar hukum ya, setahu saya kalau P21 itu harus ada jelas, misalnya ada berkasnya dari kejaksaan menyebutkan nomor perkaranya apa, kapan diterima P21-nya, kapan berkas itu dilimpah pertama kali, itu urutannya harus ada. Jadi dari itu. Dan tidak disampaikan, mohon maaf ini Mas Refli, secara sambil lalu. Kalimat saya apa? Tadi jawaban soal kasus ini disampaikan secara sambil lalu di ujung press conference yang lain. Jadi meskipun kalau kemudian sekarang sudah mulai ada yang mengglorifikasi, ada yang sudah bikin, mungkin ada yang bikin apa selamatan lah atau apa gitu ya, ya itu terserah mereka ya gitu. Hak mereka. Saya senyum saja, kalau beberapa media sudah ada konfirmasi ke saya senyum saja. Ya kita tunggu kalau dari saya, Mas Refli dan Mas AGS, saya terima kasih sekali lagi atas pendampingannya sejauh ini, juga bersama tim besar kami yang lain ya, ada tim Troya, ada tim Taka dan lain tim lain-lain. Saya menyatakan saya siap ya untuk apapun yang terjadi ya gitu dengan statement yang ada. Tapi kalau mendengar statement tadi ya saya merasa itu masih sambil lalu. Jadi belum secara penuh. Kita tunggu pengumuman yang jelas, misalnya malah biasanya kan backdropnya udah jelas tuh kasus ini. Kemudian yang kedua yang saya lihat ya hanya Pak Dirkrim yang ngumumin. Padahal kemarin-kemarin yang berjanji mau surprise, ya, itu kan harusnya kan Kabid Humas gitu ya. Itu nggak ada tadi, gesturnya juga tadi itu nunduk gitu, kemudian tidak, padahal kan mestinya kalau itu keluar, dengan gagah, wah gitu loh. Jadi kan menjawab itu. Tapi sekali lagi itu mungkin saya salah ya dalam apa bukan ahli gestur ya. Jadi jangan salahkan nanti Roy Suryo ahli gestur. Enggak. Saya hanya melihat apa yang saya rasakan ketika saya menonton yang tadi. Jadi saya tidak langsung percaya kepada semua pemberitaan yang sudah nulis P21. Saya lihat langsung rekaman dan itu tidak hanya dari satu media yang saya lihat di rekamannya. Ada di beberapa media, videonya saya lihat, saya tonton, saya translate satu demi satu, kata demi kata dan munculnya kata-kata tadi. Jadi munculnya kata-kata yang tidak secara langsung, tidak secara tegas menyebutkan bahwa itu ada kata P21. Jadi itu Mas Refli yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sekali lagi ya kita berusaha mengartikan apa yang dikatakan Imanuddin ya, bukan soal apa khawatir tidak khawatir, takut tidak takut dan lain sebagainya, enggak ada. Tetapi kita bagaimana men-challenge ya, mengkonfirmasi bahwa informasinya itu betul-betul valid. Nah, salah satu yang membuat kami masih ragu, seperti halnya Imanuddin juga ragu-ragu gitu ya, yaitu ya tadi tidak khusus, ya tidak khusus diadakan untuk mengatakan ini karena ini kan peristiwa besar. Kemudian ketika dia mempresentasikan itu kelihatan dia jawabannya agak ragu ya, dan cenderung sebenarnya normatif. Dan sampai sekarang ini juga Kejaksaan Tinggi DKI keep silent, tidak ada clue atau berita apapun yang keluar dari sana. Nah ini kan justru menunjukkan, karena kalau sudah resmi biasanya ya diomongkan apa adanya karena sudah resmi. Tetapi kelihatannya ini masih nggak tahu ya, masih bolak-balik atau masih mencari formula dan lain sebagainya. Tetapi
terpaksa menjawab tadi, Mas. Oke, Ya, atau gitu. terpaksa. Atau terpaksa menjawab karena ada pertanyaan. Ya, terpaksa menjawab karena ada pertanyaan. Sehingga semi normatif jadinya ya. Nah, saya ingin minta pendapat Abdul Ghafur Sangaji yang beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa penyidik Polda Metro itu tidak transparan. Apalagi bahasanya lupa saya. Pokoknya Ada yang menarik. Nanti kita dengar Mas dari Oke, Mas AGS. oke, iya. Rencana ada demo katanya. Ya, jadi tidak transparan dan tidak akuntabel begitu dalam hal back and forth, bolak-balik kasus ini. Dan sudah melanggar baik KUHP lama maupun KUHP baru. Jadi kalau kita adakan hitung-hitungan, let's say misalnya KUHP baru itu sudah melanggar juga karena KUHP baru itu ya nggak nyampe 2 bulan lah. Kasus ini harusnya sudah ditentukan, tapi ini kan sudah lebih dari 2 bulan sejak pelimpahan pertama ya. Jadi itu yang ingin disampaikan. Tapi sebelumnya saya minta kepada rekan Abdul Ghafur untuk menampilkan suara Imanuddin walaupun gambarnya tidak. Yang clear punya siapa? Nanti Mas Ghafur jawab, saya tampilkan juga. Ya, yang clear. Nah, biar kita dengarkan suaranya. Supaya tidak salah ya. Mungkin Mas Ghafur dulu, Mas, saya perlu waktu untuk nyiapin. Oke. Di handphone. Ya, oke. Terima kasih Bang Refli, Mas Roy. Ini komprehensif atau pernyataan sikap perdana kita ya. Dan ini kita anggap mewakili teman-teman yang lain ya. Karena kami dalam frekuensi yang sama dan pemikiran yang sama ya. Jadi kami ini tidak ada yang berkonflik. Kemarin ada Termul yang mengatakan nyata-nyata di podcastnya itu tim ini dengan tim ini berbeda. Oh enggak. Bahkan ada yang mengatakan ketika saya bicara, Mas Refli katanya meninggalkan. Katanya sudah muak. Itu ngawur ya, profesor abal-abal itu ya, bukan profesor lah. Oke, tapi aku ingin fokus ke agenda hari ini ya Mas Roy ya. Jadi kemarin tanggal 1 adalah perayaan Hari Lahir Pancasila. Dan pada tanggal 1 kemarin Mas Roy, itu ada pernyataan dari seorang Termul yang ibu-ibu yang sebenarnya dari minggu kemarin mereka udah merencanakan untuk melakukan aksi demonstrasi di Polda, menggeruduk Polda kalau nggak P21 juga gitu. Jangan-jangan karena itu kemudian akhirnya direspon oleh Polda. Ini asumsi, Tapi saya nggak mengatakan ibu lah biasanya gitu. Tina itu memang selalu sering janji itu. Dia pernah berjanji mau buka baju di depan Polda Metro. Dan dia ngaku malah katanya sudah ada sumbangan-sumbangan dia. Gitu loh. Waduh, ini parah. Mas Roy, kita dengerin dulu apa pernyataan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya. Oh, ini yang masih yang Oke. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Lanjut. Ya. Oke. Jadi Bang Refli, hari ini hari yang kedua di bulan Juni setelah 1 hari kita merayakan Hari Lahir Pancasila. Tiba-tiba Polda Metro Jaya dengan terlihat masih ada keraguan. Saya melihat masih ada keraguan. Ya. Terkait dengan pengumuman yang katanya adalah P21. Katanya P21. Tapi apakah itu P21 atau tidak? Nah, ini yang menarik bagi kami untuk kami tanggapi. Nah, ini. Oke, kita dengar dulu ya pernyataan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya ya. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kemudian yang ketiga, Itu aja. Jadi nggak ada 1,5 menit statementnya dan itu di ujung karena menjawab pertanyaan. Oke. Jadi Bang Refli, saya tidak melakukan ini langsung dari rekamannya, langsung dari salah satu
tayangan yang bisa di-download. Jadi Bang Refli, Mas Roy, sebetulnya dari apa yang dinyatakan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya itu sebetulnya ada dua substansi penting. Substansi pertama adalah beliau menyampaikan tidak ada lagi pemenuhan petunjuk dari jaksa. Ya, artinya mereka sebenarnya menyampaikan bahwa mereka sudah menyelesaikan petunjuk-petunjuk itu. Ya. Pertanyaan kita petunjuk yang mana dan sejak kapan mereka penuhi. Itu ya, nanti kita bahas. Yang kedua, akan ada persiapan untuk tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya ke jaksa penuntut umum. Nah, ini pengumuman P21 menurut saya hari ini untuk kasus besar. Kasus mantan presiden. Ini bukan kasus orang maling ayam. Masa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan sambil lalu dan terlihat tidak tegas. Ya, terlihat tidak tegas. Kenapa terlihat tidak tegas? Karena ini produk hukum. P21 itu kan produk hukumnya kejaksaan. Jadi kalau dalam konteks pengumuman P21 memang itu bukan ranahnya kejaksaan. Karena ini masih tahap penyidikan. Jadi kejaksaan itu tidak punya tanggung jawab untuk mengumumkan P21. Ya, karena P21 itu mereka kirim kepada penyidik Polda Metro Jaya. Jadi nanti di dalam surat P21 yang pertama ya, yang biasa kita lihat nih Mas Roy, ya yang biasa kita lihat. Yang pertama di sebelah kiri itu ada nomor. Ya, itu belum ada tadi. Belum ya. Kemudian yang kedua hal penyampaian bahwa berkas perkara ini lengkap atas nama tersangka 1 siapa, 2 siapa. Kemudian nanti di sebelah kanannya ada P21, kemudian ada tanggal. Surat itu dibuat dan di bawahnya ditujukan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Nanti narasi di bawahnya bunyinya begini, bahwa berdasarkan berkas yang saudara penyidik kirim ke kami dan harus disebut tanggalnya. Tanggal sekian dan kami terima tanggal sekian, maka pada tanggal sekian kami menyatakan bahwa berkas perkara itu lengkap. Hanya itu kalimat utuhnya. Dan di bawahnya akan ada narasi lagi, substansi lagi. Oleh karena itu kepada saudara penyidik, mohon segera untuk menjadwalkan penyerahan tersangka dan barang buktinya. Itu inti dari P21. Pertanyaan kita, kalau tadi pengumuman P21 untuk berkas perkara mantan Presiden Joko Widodo yang kasus ijazah palsunya menghebohkan seluruh dunia. Mohon maaf Mas Roy. Ya. Masa katanya P21. Ya. Tapi P21-nya kapan? Di P21 kan oleh jaksa itu kapan? Itu satu hal. Yang kedua, kapan Polda Metro Jaya mengirimkan berkas perkara itu kepada kejaksaan? Ini kan wilayah abu-abu nih jadinya nih. Ini penegakan hukum, Bung. Ini bukan tebak-tebak buah manggis. Ini penegakan hukum. Ini pro justisia, ini due process of law. Sekelas Polda Metro Jaya ketika menjawab pernyataan terkait dengan P21, ya jawab saja. Kalau misalnya mereka belum siap, ya nanti kami umumkan besok. Ya itu lebih elegan. Tapi kenapa dia menjawab dengan masih terlihat ragu-ragu. Dan tidak ada satupun rujukan. Saya sebut rujukan. Rujukan suratnya tanggal berapa, nomor suratnya nomor berapa, atas nama tersangka siapa. Ini kan ada 3 tersangka. Yang satu sudah SP3 lah, oke lah kita nggak bahas lagi ya. Bisa saja P21 itu misalnya untuk satu tersangka. Oke. Ya. Loh, kan bisa Mas Roy. Iya, katanya di split. Hah? Katanya di di split ya. Bisa saja ada tersangka yang alat buktinya tidak terpenuhi sehingga tidak di P21 oleh jaksa. Oleh karena itu dalam pengumuman P21 harus transparan, clear and clean. Tidak boleh ada keraguan. Karena ini penegakan hukum. Ini bukan tebak-tebak buah manggis boleh dong. Bukan. Nah, saya mengharapkan gini sebetulnya dari awal ya. Polda Metro Jaya itu ya jangan seperti para termul-termul yang suka bisanya menebak-nebak gitu loh. Tegas aja. Kalau memang P21, satu, jelaskan kepada publik kapan saudara melakukan back and forth. Kapan P19 dengan pemenuhan bukti-bukti tadi, petunjuk-petunjuk tadi yang katanya tidak ada lagi petunjuk itu, kapan berkas itu saudara kirim ke kejaksaan? Tanggal berapa? Coba dibuka.
Saya yakin mereka tidak berani buka. Karena disitulah akan menjadi titik krusial bagi kita untuk menyerang mereka. Iya, kelemahan karena tidak sesuai dengan KUHP lama maupun Iya. KUHP baru itu tadi. Tahapannya udah lewat. Jadi ini seperti mengumumkan sesuatu tapi masih malu-malu kucing. Kenapa masih malu-malu kucing? Karena banyak kelemahan-kelemahan dan ada ketidaktransparan dari mereka, Mas Roy, ya. Sehingga saya menyatakan bahwa hari ini P21 katanya P21. Tapi ini menurut saya ini bukan P21. Ini masih ragu-ragu. Ya, jadi barang ini belum kelihatan gitu, belum jelas. Belum jelas lah masa sekelas Polda Metro Jaya menangani. Jangan-jangan itu yang mereka bereaksi karena Pak Jokowi marah. Katanya 3 bulan, ya kan? Sampai gebrak-gebrak meja loh. Ya, katanya 3 bulan. Ya, marah kepada penyidik, ya kan? Mungkin itu juga yang membuat mereka akhirnya harus mengambil langkah untuk mengumumkan berkas perkara itu dengan sangat tadi apa Mas Roy? Keraguan sambil lalu. Sambil lalu, ya kan? Dan mohon maaf saya juga bukan ahli gestur ya Mas Roy ya. Ya. Kalau kita lihat dari gesturnya Direkrimum tadi, seperti ada apa ya? Seperti ada keraguan, seperti ada beban yang membuat dia tidak plong gitu dalam menyampaikan itu. Saya nggak tahu apakah itu adalah makna apa. Ya silakan para netizen bisa menerjemahkan sendiri. Tapi intinya adalah apa yang disampaikan Polda Metro Jaya tadi belum menjawab teka-teki kita. Oke, itu Bang. Katanya ada yang komentar, Mas Roy jangan pucat. Apanya yang pucat ya? Ya, sobat-sobat semuanya ya. Kita ini karena press conference menanggapi apa yang disampaikan Dir Reskrimum, tentu kita agak serius ya, agak hati-hati dalam mengungkapkan sesuatu. Tetapi memang for the time being untuk sementara waktu kami menganggap belum ada pengumuman resmi P21 tersebut. Bahkan kita tanya apakah memang sudah P21 dalam pengertian sudah P21 tapi belum diumumkan atau P21 itu belum pernah terjadi juga. Karena katakanlah misalnya back and forth-nya sudah selesai, kan tidak berarti kemudian kejaksaan menganggap sudah terpenuhi semua kekurangan. Bisa jadi kurang-kurangnya terus-menerus dan tidak ada lagi kelihatannya tidak ada lagi celah untuk memenuhinya. Karena masalah pokoknya itu tidak bisa terselesaikan, yaitu soal ijazah asli dan palsunya. Jadi kalau misalnya sudah ceto welo-welo palsunya, maka penunjang lain tuh nggak penting jadinya. Mau ahli, mau saksi, mau barang bukti yang 709 itu. Karena pangkal pokoknya adalah ijazahnya. Nah kalau ijazahnya, ingredientnya itu kemudian diragukan keasliannya, jadi kita pakai patokan ingredient atau spesimen yang dipakai ditunjukkan ke kita pada tanggal 15 Desember 2025. Nah kalau itu pun misalnya meragukan, ya diragukan oleh jaksa peneliti, maka sesungguhnya permainan sudah berakhir. Oke, itu satu. Yang kedua, kalaupun seandainya itu benar-benar asli, sokol asli, saking aslinya sukar dibedakan lagi, kita kan bisa jadi kan, karena saking sempurnanya proses pembuatannya, maka ya kita akan bergerak pada 709 dokumen itu, 505 diantaranya disita dari UGM. Dari situ akan terlihat apakah betul Jokowi yang presiden itu pernah kuliah di Fakultas Kehutanan. Apakah tidak bahwa memang benar ada Joko Widodo, tetapi Joko Widodo itu adalah yang berkumis, yang berkacamata, rambut tebal belah tengah, yang kata Dr. Tifa sampai akhir hayatnya dia mengatakan tetap berkumis, tetap rambutnya tebal, tetap belah tengah dan lain sebagainya. Nah ini kan sesungguhnya saya memberikan clue-clue yang para termul dan kemudian netizen juga harus berpikir kan, kenapa kasus ini menjadi lama betul. Karena kalau misalnya clear dokumen itu dipunyai oleh Joko Widodo yang presiden, 3 bulan cukup coy. Ya bro ya, 3 bulan cukup. Karena itulah kalaupun misalnya dipaksakan P21, nanti kita akan tanya Pak Ugro. Karena janji Pak Ugro kalau memang ini bisa P21, saya akan belajar lagi kepada penyidik katanya ya.
dan jaksa peneliti. Oke, itu yang bisa kita sampaikan. Silakan closing statement Gafur dulu dan Mas Roy terakhir. Ya, Silakan. ya intinya secara hukum apa yang disampaikan oleh Dirkrimum bahwa dikutip berbagai media itu sudah P21. Saya kira ini perlu kejelasan, ya perlu kejelasan karena ini penegakan hukum, ya. Jadi tidak boleh ada keraguan-raguan, tidak boleh ada ketidakjelasan. Kalau memang itu P21 pada akhirnya, ya sampaikan referensinya dengan jelas. Kapan surat P21 itu nyampe ke Polda, nomornya nomor berapa, atas nama tersangka siapa, dan kemudian kapan berkas itu dikirimkan oleh Polda kepada kejaksaan dan kemudian kejaksaan balikin lagi kepada Polda dan bolak-baliknya sudah berapa kali. Ini perlu ketegasan. Ya, kita tidak boleh seperti kata termul, ya kita tidak boleh seperti kata termul akhirnya kami tebak-tebak buat manggis juga nih. Kami sebenarnya tidak suka dengan tebak-tebak itu, tapi pada akhirnya kami tebak-tebak juga gitu loh Mas Roy. Ya, kami nggak boleh. Pada intinya adalah semua harus clean and clear. Karena ini penegakan hukum, ini negara hukum, jadi semua harus by law. Jadi tidak bisa ada keraguan-raguan di dalamnya. Barangkali itu Mas Roy dari saya. Ya, baik. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kami sebenarnya ingin menunda statement ini sampai dengan besok. Tapi kebetulan banyak sekali pertanyaan sampai handphone saya nggak berhenti-berhenti di tangtung, ditelepon gitu ya. Maka kami menjawab ini meskipun mungkin besok ada juga statement resmi dari para kuasa hukum kami yang akan menyampaikan ya sikap terhadap ini. Tapi sekali lagi saya seperti yang teman-teman lihat, alhamdulillah saya baik-baik saja. Saya dengan tegar, dengan siap menampilkan dan bahkan saya senyum. Tadi saya jawab kepada beberapa media mainstream ya. Saya senyumin saja karena saya tidak membaca atau tidak mendengar kata jelas P21 yang disampaikan. Apalagi itu kemarin sudah dijanjikan P21 surprise gitu. Kemudian juga yakin. Kan tadi saya lihat masih ada keraguan-keraguan dan banyak sekali diksi bukan eng ya. Kalau eng itu respon ya. Kalau ini itu yang ada. Ya, tapi nggak apa-apa, saya hormati sikap itu karena tadi itu juga bukan pada press conference yang intinya membicarakan soal kasus pencemaran nama baik atau pada kasus ijazah palsunya 99,9%-nya Jokowi. Jadi secara sambil lalu tadi itu disampaikan dan pertanyaannya juga dari pertanyaan seorang wartawan infotainment ya, bukan wartawan media mainstream yang tadi saya dengar. Jadi makanya kita senyumin aja dan kita nikmati saja dan untuk para termul yang katanya sudah ada yang syukuran, ada yang bikin tumpeng, ada yang bikin anu ya silakan aja ya, bagikan kepada kaum yang membutuhkan ya, bagikan kepada masyarakat yang perlu ya, dan kemudian bagi orang yang katanya sudah juga senang-senang ketawa saja kita ya. Kita lihat, kita ikuti prosesnya dan saya tetap mengikuti apa saran dari para kuasa hukum saya ya semuanya termasuk yang malam hari ini bersama saya ya Mas Refli Harun dan juga dengan Mas Gofur Sangaji dan juga ini adalah semangat untuk teman-teman pejuang yang lain. Ada Dr. Tifa Usia Tiasuma, ada Mas Mas Rustam Effendi, Pak Rizal Fadilah dan juga Bu Kurnia yang sampai dengan saat ini masih tetap terus semangat membersamai kami semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan semua ya, kenapa kami membutuhkan ketegasan dan kejelasan? Karena itu menjadi bahan evaluasi kami juga. Seandainya kami nanti harus menyampaikan pra peradilan misalnya, atau bahkan di perkara pokoknya, nanti itu akan menjadi bahan ketiadaan catatan administrasi yang jelas dan tegas itu justru akan menjadi hal yang kita persoalkan sangat kuat ya. Karena itu tolong bahwa ini harus bersikap dan bertindak profesional dan penyidik tidak boleh memperlihatkan bahwa dia partisan ya, bahwa dia parsial, jadi dia harus imparsial ya. Jadi kalau dia terlihat parsial itu atau partisan itu hal yang buruk sekali jadinya. Karena sekali lagi yang dilakukan penyidik adalah sekadar membuktikan apakah laporan, apakah pengaduan dari Jokowi itu benar atau tidak.
bukan dibebankan harus menyatakan bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa bersalah. Itu bukan begitu harusnya. Jadi sekali lagi ya. Dan berikutnya kalau misalnya orang bertanya kok Dr. Tifa nggak pernah muncul, sekali lagi sebagai kuasa hukumnya atau sebagai penasihat hukumnya saya mengatakan Dr. Tifa tidak punya keleluasan waktu seperti kita semua karena memang sebentar lagi akan promosi. Jadi doakan saja bulan Juli bisa promosi dan sebelumnya ada kegiatan-kegiatan yang harus dilalui antara lain ujian tertutup dan kemudian seminar hasil dari penelitian dan itu adalah hal yang biasa di dalam pengerjaan S3. Cuma S3 beliau adalah S3 yang tidak mudah. S3 kedokteran yang perlu field research langsung, tidak boleh kemudian hanya misalnya cuma menulis saja. Selain itu beliau juga sedang mengerjakan tugas akhir juga untuk ilmu politik di FISIP Unpad, Universitas Pajajaran. Jadi itu alasan kenapa Dr. Tifa on off. Karena ada bilang di sini katanya dari 5 tersangka cuma 1 saja yang on katanya Mas Roy ya. Tentu berbeda. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan ya, tolong kakaknya Polda Metro Jaya alias Bareskrim Mabes Polri, ya kan kakaknya kan, segera memproses apa yang dilaporkan oleh Rizal Fadila, Rustam Effendi dan Heru Purwanto dari UI Watch mengenai tadi dugaan ya keterlibatan 3 orang, 3O dalam proses pembuatan ijazah palsu Jokowi dan ini sudah banyak saksi-saksi yang sesungguhnya punya informasi tetapi kemudian diabaikan begitu saja. Ada Kasmujo, ada sebut-sebut Pratikno, ada sebut-sebut Eko Sulistyo, ada sebut-sebut Paiman Raharjo, ada Widodo dan lain sebagainya. Kita tetap menghargai azas praduga tak bersalah ya, tetapi jangan sampai kemudian fakta-fakta, data, saksi yang sudah terhidang di depan mata ini kemudian disepelekan begitu saja. Padahal kita tahu kasus ini kan sejatinya adalah membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Bukan bagaimana menersangkakan, bagaimana memenjarakan Mas Roy misalnya. Kalau itu menjadi tujuan utamanya, maka jahat betul ya kan. Karena tujuan utamanya harusnya membela kehormatan Pak Jokowi bahwa ijazahnya asli kalau memang ada aslinya. Tapi kalau tidak ada aslinya, itu yang sulit. Dan kita akan berat sekali kemudian untuk membuktikan sesuatu yang memang tidak ada. Apalagi kata Bonatua setelah melakukan penelusuran berdasarkan administrasi negara, Bonatua mengatakan tidak ada ijazah Jokowi itu. Karena itu, hei kejaksaan dan juga penyidik, tolong adil dan berhati-hatilah. Kalau memang ijazah itu tidak ada, maka kasus ini sangat tidak layak untuk ditindaklanjuti. Berarti Anda hanya ingin menyasar, mengkriminalkan orang saja, tetapi fakta yang terhidang itu tidak bisa dihadirkan sama sekali.